Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris dengan kode NIM 160261717. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas kedua tentang video penjelasan karbohidrat. Yang pertama kita akan mulai dengan pengertian karbohidrat. Karbohidrat ialah suatu senyawa yang terdiri dari molekul-molekul. Yang pertama ada karbon, kedua ada hidrogen, yang ketiga ada oksigen, dan yang keempat ada H2O atau karbon dan hidrat, sehingga dinamakan karbohidrat. Lalu, kata karbohidrat atau yang sering disebut dengan hidrat arang ini adalah suatu zat penghasil suatu kalori dengan angka kalori 4. Yang kedua itu ciri kimiawi karbohidrat. Molekul yang tidak dapat diuraikan atau dipecah dalam bentuk lebih kecil lagi. Nah, kita lanjut sekarang poin ketiga tentang klasifikasi karbohidrat. Klasifikasi karbohidrat ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah monosakarida atau gula sederhana. Nah, monosakarida ini senyawa yang memiliki suatu gugus aldehid atau keton bebas. Dengan contohnya adalah fruktosa, eritrulosa, dan ribulosa. Selanjutnya kita lanjut yang kedua dong, yaitu adalah oligosakarida. Oligosakarida ini gula senyawa yang memiliki atau menghasilkan 2 sampai dengan 10 molekul monosakarida yang sama atau berbeda pada suatu hidrolisis. Contohnya adalah sukrosa, laktosa, dan maltosa. Selanjutnya kita ketiga. Ketiga itu ada polisakarida. Polisakarida ini adalah suatu gula kompleks dan menghasilkan lebih dari 10 molekul monosakarida pada hidrolisis. Dengan contohnya adalah homopolisakarida, yaitu pati, glikogen, selulosa, dan pektin. Nah, selanjutnya kita masuk poin keempat tentang fungsi karbohidrat. Fungsi karbohidrat yang pertama adalah untuk sumber energi utama tubuh. Yang kedua adalah cadangan energi dalam otot dan hati. Yang ketiga untuk memperlancar pencernaan. Dan yang terakhir sebagai pemanis alami. Selanjutnya kita masuk ke poin kelima tentang 5 tahapan pengolahan karbohidrat. Nah, yang pertama ada pencernaan karbohidrat. Anilum di dalam rongga mulut sudah mulai mengalami pencernaan oleh enzim petialin yang terdapat di dalam air liur. Petialin melepaskan satuan-satuan maltosa, lalu bolus terus ditelan ke dalam gaster. Di dalam gaster, proses pencernaan amilum oleh enzim petialin masih terus berlangsung. Selama reaksi bolus masih belum cukup asam, ini terjadi di lapisan tengah dari tumpukan lapisan bolus. Di dalam cairan sekresi, lambung tidak ada enzim yang memecah karbohidrat. Kalau makanan terdiri atas karbohidrat saja, akan tinggal di dalam gaster sebentar atau kurang dari 2 jam. Dan segera diteruskan ke dalam duodenum. Lalu, protein tinggal di dalam gaster lebih lama dan lemak yang paling lama. Nah, bolus yang merupakan gumpalan padat sekarang menjadi lebih cair dan disebut dengan simus. Di dalam duodenum simus dicampur dengan sekresi pankreas dan sekresi dinding duodenum itu. Keduanya mengandung enzim untuk memecah karbohidrat lebih lanjut. Nah, cairan empedu yang dihasilkan oleh sel-sel tidak mengandung enzim, termasuk enzim untuk memecah karbohidrat itu sendiri. Lalu sekresi pankreas mengandung enzim amilopepsin, sedangkan sekresi dinding usus halus mengandung enzim-enzim yang memecah disakarida menjadi monosakarida. Sukrase memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Maltase memecah maltosa menjadi 2 molekul glukosa, dan laktase memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, selanjutnya gluktosa, fruktosa, dan galaktosa kemudian diserap ke dalam dinding usus, masuk ke dalam cairan limfa, kemudian ke dalam pembuluh darah kapiler, dan dialirkan melalui vena portae ke dalam hati. Karbohidrat yang tidak dapat dicerna seperti selulosa, galaktan, dan pentosan dialirkan terus ke kolon. Di dalam kolon jenis karbohidrat ini dipecah sebagian oleh mikroba yang terdapat di dalam usus melalui proses fermentasi dan menghasilkan energi untuk keperluan mikroba tersebut dan bahan sisa seperti air dan karbon dioksida. Selanjutnya, fermentasi yang meningkat di dalam kolon menghasilkan banyak gas karbon dioksida
yang kemudian keluar sebagai flatus atau kentut. Sisa karbohidrat yang ada dibuang sebagai tinja. Selanjutnya kita masuk ke dalam penyerapan karbohidrat. Penyerapan karbohidrat dimulai di dalam duodenum. Setelah terbentuk hasil pencernaan monosakarida. Monosakarida yang dihasilkan ialah gluktosa, fruktosa, dan galaktosa. Semuanya termasuk molekul yang mengandung 6 buah atom karbon disebut heksosa. Lalu monosakarida diserap secara aktif. Mengenai mekanisme penyerapan aktif diajukan teori adanya suatu zat transport carrier yang mengikat zat yang diserap dan memasukkannya ke dalam sel epitel usus. Tetapi sebegitu jauh sebelum pernah dilaporkan adanya carrier tersebut yang telah dapat diisolasi dan dimurnikan. Lalu absorpsi monosakarida yang berasal dari makanan yang berlangsung sepanjang usus halus dan terutama di bagian proksimal atau duodenum ini semakin menurun ke arah distal. Di daerah kolon praktis, semua monosakarida hasil pencernaan telah diserap ke dalam dinding usus ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam transportasi dan penimbunan karbohidrat. Monosakarida yang telah diserap ke dalam sel epitel usus diteruskan ke dalam limfatik, kemudian masuk ke dalam kapiler darah dan dialirkan lebih lanjut melalui vena portae ke dalam hati. Di dalam sel hati, semua monosakarida mengalami transformasi menjadi glukosa. Kadar glukosa di dalam darah diatur secara otomatis oleh sel-sel hati. Juga sel-sel otot ikut memegang peranan dengan menimbun sebagian glikogen. Nah, menimbun sebagian glikogen di dalam sel-sel otot tersebut. Dan bila otot memerlukan energi, glikogen otot ini dipecah menjadi suatu glukosa dan diolah lebih lanjut menjadi energi dalam bentuk ATP di siklus Krebs. Lalu konsentrasi glikogen di dalam otot sebenarnya lebih rendah nih daripada konsentrasinya dalam hati. Tetapi karena massa otot di dalam tubuh jauh lebih banyak dibandingkan dengan sel-sel hati, maka jumlah total glikogen di dalam seluruh otot menjadi lebih banyak dibandingkan dengan jumlah total di dalam hati. Transport glukosa di dalam darah terdapat dalam bentuk bebas, tidak terikat pada ikatan kimia lain sebagai transport carrier. Untuk diingat. Lalu keempat adalah utilisasi karbohidrat atau penggunaannya nih. Fungsi karbohidrat di dalam sel terutama sebagai penghasil energi. Dan di dalam hati dipergunakannya pula untuk detoksifikasi zat-zat toksik tertentu. Karbohidrat di dalam tubuh yang mengalami metabolisme untuk energi melalui bentuk glukosa. Lalu jalur katabolisme glukosa melalui 2 fase, yaitu fase anaerobik dan fase aerobik. Hasil akhir dari pengubahan karbohidrat menjadi energi ialah ATP atau adenosin trisulfat. Oke guys, yang mengandung energi kimia tinggi. ATP merupakan cadangan energi yang dapat dipergunakan langsung di dalam reaksi-reaksi biokimiawi yang memerlukan energi. Dalam proses ini, ATP berubah menjadi DP atau adenosin disfosfat. Sambil melepaskan gugusan asam fosfat dan energi yang dilanjutkan ke dalam reaksi biokimia yang terjadi. Di dalam sel yang memerlukan persediaan energi dalam jumlah besar yang siap pakai, seperti otot skelet, simpanan energi ini pun dibesar dengan pembentukan metabolit berenergi tinggi lain, yaitu kreatin fosfat. Lalu kreatin fosfat ini mendapatkan energinya dari ATP yang tadi. Kalau energi ini diperlukan lagi, fosfokreatin melepaskan kembali gugusan fosfat dan energinya yang dipergunakan untuk membentuk ATP dan ADP. Lalu dari ATP tersebut, energi diteruskan kepada reaksi biokimia yang memerlukan. Jadi ATP dan kreatin fosfat merupakan metabolit berenergi tinggi sebagai timbunan energi yang siap pakai. Dengan perbedaan bahwa energi dari ATP dapat langsung diberikan kepada reaksi biokimia yang memerlukannya. Sedangkan energi dari fosfokreatin harus diberikan dahulu kepada pembentukan ATP dan baru kemudian diteruskan kepada reaksi yang memerlukannya. Nah, kita masuk ke tahapan kelima atau ekskresi karbohidrat. Pengeluarannya nih, zat sisa atau waste produknya dari pembakaran karbohidrat ialah CO2 dan H2O.
Sebagian dari CO2 diubah gugusan asam karbonat. Sebagian dari CO2 diubah gugusan asam karbonat atau HCO3 yang larut dalam cairan tubuh. Sedangkan sebagian lagi tetap berbentuk gas CO2 yang kemudian diikat oleh hemoglobin di dalam sel darah merah untuk dibawa ke paru-paru. Di dalam paru-paru, gas CO2 dilepaskan oleh hemoglobin untuk ditukar dan dilepaskan ke dalam udara di dalam vesikel paru-paru untuk kemudian dikeluarkan bersama udara pernafasan atau pada saat lagi oksidasi energi. Gugusan asam karbonat yang larut di dalam cairan tubuh kemudian dialirkan melalui sirkulasi darah ke ginjal dan di sini dibuang sebagai garam karbonat di dalam urin. Garam karbonat mungkin pula terdapat di dalam air keringat dan tinja, meskipun jumlahnya hanya sedikit. Oke guys? Lalu air sisa metabolisme dibuang keluar tubuh melalui 4 jalan, yang terbanyak melalui urin, air keringat, udara pernapasan, pembuangan tinja. Oke, diulang. Perlu. Oke, saya ulang guys. Urin, air keringat, udara pernapasan, dan pembuangan tinja. Tapi yang paling banyak ini melalui urin. Lalu telah dikemukakan bahwa karbohidrat melalui bentuk metabolit tertentu berfungsi sebagai bahan detoksifikasi, dikonjugasikan dengan zat yang bersifat toksik hasil metabolisme tubuh sehingga meniadakannya toksisitasnya dalam bentuk terkonjugasi tersebut kemudian diekskresikan umumnya melalui ginjal di dalam urin. Seperti yang tadi kita udah kasih tahu. Akhirnya karbohidrat yang tidak dapat dicerna dan tidak dipecah oleh mikroflora usus memberikan massa kepada tinja dan diekskresikan. Setelah tadi kita membahas tentang 5 pengolahan karbohidrat, sekarang kita masuk poin ke-6, yaitu kebutuhan karbohidrat harian. Kebutuhan karbohidrat per orang setiap harinya berbeda-beda. Jenis kelamin, umur, tingkat aktivitas yang dilakukan, serta kondisi kesehatan akan mempengaruhi kebutuhan karbohidrat Anda. Nah, sekarang saya udah klasifikasikan menjadi 2, perempuan dan laki-laki. Di perempuan ini, yang pertama ada klasifikasi anak-anak. Itu 155 sampai 254 gram per hari. Lalu kita naik ke usia 10-12 dengan 275 gram per hari. Lalu kita naik lagi di usia anak. Di usia, ini masih anak. Di usia 13-18, ini menuju remaja itu sebanyak 292 gram per hari. Lalu kita masuk ke masa keemasan manusia perempuan di sini 19 sampai umur 29 tahun. Sebanyak 309 gram per hari. Lalu 30-49 tahun itu ada 323 gram per hari kebutuhan bagi perempuan. Lalu usia 50-64 tahun sebesar 285 gram per hari. Usia kita naik lagi usia 65-80 tahun sebesar 252 gram per hari. Dan di usia di atas 80 tahun membutuhkan sebesar 232 gram per hari. Nah, itu untuk perempuan. Next kita untuk laki-laki. Kembali lagi kita mulai dari anak-anak. Itu sebesar 155 sampai 254 gram per hari. Sama kayak perempuan. Usia 10 sampai 12 itu sebesar 289 gram per hari. Lebih besar dari perempuan nih. Lalu kita naik lagi ke usia 13 sampai 15 tahun itu sebesar 340 gram per hari. Lalu kita naik lagi ke umur 16 sampai 18 sebesar 368 gram per hari. Lalu di usia 19 sampai 29 tahun sebesar 375 gram per hari. Next di usia 30 sampai 49 tahun bagi pria itu sebesar 394 gram per hari. Lalu di usia 50 sampai 64 tahun sebesar 349 gram per hari karbohidrat yang dibutuhkan. Dan di usia 65 sampai 80 tahun dibutuhkan 309 gram per hari. Dan yang terakhir usia di atas 80 tahun membutuhkan 248 gram per hari bagi laki-laki. Tapi ada yang perlu diingat nih, yaitu acuan dari AKG ini harus tetap dipertimbangkan sesuai dengan aktivitas,
berat badan dan tinggi badan Anda, sehingga bisa diketahui secara pasti kebutuhan karbohidrat Anda agar tidak kekurangan dan tidak kelebihan. Kita masuk ke poin ke-7 tentang sumber karbohidrat yang ada 3. Yang pertama ada pati, kedua buah-buahan dan sayuran, ketiga ada susu. Kita kasih contohnya ya. Di pati ini ada nasi, gandum, roti, pasta, kacang-kacangan, kentang, dan jagung. Lalu untuk buah-buahan dan sayuran itu kayak pisang, anggur, apel, jeruk, brokoli, bayam, dan wortel. Dan yang terakhir ada susu. Ya susu apa aja sih sebenarnya. Tapi yogurt juga bagus. Poin terakhir ada akibat dari kekurangan dan kelebihan karbohidrat. Nah, untuk kelebihan otomatis, segala macam penyakit yang sering kita dengar pada kelebihan karbohidrat, ya kayak penyakit gula, obesitas tentunya. Nah, tapi saya udah tulis lebih banyak lagi efek yang kurang baik bagi tubuh Anda jika kelebihan, yaitu akan menimbulkan masalah pada pencernaan, gula darah, serta penimbunan kalori yang dapat berujung pada peningkatan berat badan atau yang tadi obesitas. Lain dari kelebihan, ada juga akibat dari kekurangan karbohidrat, yaitu dapat menimbulkan gangguan kesehatan mulai dari kepala pusing, tubuh terasa lemah, hingga rentan terserang penyakit. Tapi tentu, kekurangan pada karbohidrat ini harus melalui saran dari dokter untuk dapat ditanggulangi. Begitu pula dengan kelebihan. Demikian tugas 2 tentang penjelasan karbohidrat oleh saya Muhammad Haris dengan kode NIM 1602617. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.